Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala radhiyallahu maratibus sab'ah min al-abdal, maratibus sab'atil abdal, madzahiru sifatil kamal. Bahwasanya martabat abdal yang 7 ya. Makna abdal itu banyak sekali. Paling sederhana diartikan abdal adalah dari badal ya. Berubah sifat buruk menjadi sifat baik. Tetapi dalam tingkatan abdal sering disebutkan untuk sebuah pandangan kasyaf para aulia tentang kerohanian, bahwa dalam alam dunia rohani pun para ahli rohani, para aulia mengerti tentang dunia atau alam rohani, bahwa di sana ada pimpinan-pimpinan dalam dunia ruhiyah. Ya. Bahwa abdal ini ada 7 titik, katakan begitu, di mana di situ mesti ada seorang aulia, wali. Apabila mereka wafat, salah seorang wafat, maka mereka sudah sedia ada penggantinya. Ya. Atau ketika tiada pun mesti ada penggantinya. Ya, ini penggantinya mesti sama. Jika tidak sama maka bukan abdal namanya. Ini makna ya, makna abdal seperti itu. Adapun pengertian ini untuk dipahami oleh akal dengan kayu ukur kehidupan fisik atau materialistik memang sulit. Tidak sedikit orang-orang di luar tasawuf mengingkari, atau di dalam tasawuf pun salah memahami, dan akhirnya para mursyidin tidak pernah kita mendengar atau disibuki oleh konsep ini begitu oleh mereka, karena ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mencari mengetahui tentang maqam atau kedudukan para aulia, abdal, nujaba, autad misalnya, kutub, al-imam ya. Hanya mungkin akal menerima bahwa ada 2 alam ya, alam fisik, ada alam gaib ya. Ada alam metafisik. Kita melihat di alam fisik ini, di alam materi ini, ya Allah tidak pernah membiarkan satu tempat hancur, mesti ada pemeliharanya, dan hakikatnya Allah yang melihara. Ya. Di setiap kumpulan manusia manapun ada artinya kumpulan manusia, mesti ada orang-orang yang mengendalikan, memimpin, mengatur ya, untuk urusan kebendaan, untuk urusan materi. Katakanlah dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Gitu. Para ulama sufi sering melihat
beristidlal ya, menjadikan dalil alam fisik ini untuk memahami atau mencoba menjelaskan tentang alam rohani yang tersingkap kepada mereka. Ya. Saya pun sering bertanya tentang ini, selalu jawabannya Allah yafta alaik gitu. Allah yafta alaik, nanti pun paham istilahnya. Ketika saya pernah bertanya tentang ahlul khutwah, persoalannya kan begini, kita percaya wali karomahnya atau apa, kita beriman kepada karomatul aulia seperti yang dalam kitab panduan tasawuf Saziliyah yang kita baca itu, tidak boleh disibuki dengan hal-hal yang tidak ada berkaitan dengan kewajiban kita yang paling awal gitu. Karena kalau misalnya ditakyin ya, kan dalam buku yang kita baca kemarin, mentakyin, mentaksis, ya itu kita tidak perlukan begitu. Percaya saja. Menghanyakan bahwa wali itu ada di madrasah kita saja misalnya, itu kan tidak boleh. Kita sering timbul mendapat pertanyaan, di mana sih kutub? Ya. Mungkin yang menjawab itu mesti wali gitu. Ya. Karena la ya'riful wali ilal wali. Ya. Sekalinya ketemu kita orang ya, halusinasi, mungkin psycho apa istilahnya, ya. Karena sering mungkin membaca buku-buku cara menjadi wali atau cara mengetahui wali gitu. Ya. Mungkin abdal ini lebih ditolerir oleh ahli hadis juga, karena memang ya, hanya satu kata abdal aja yang Nabi sebut, yang lainnya adalah kias kepada kata abdal itu. Ya. Maka dalam hikam ini juga Imam Ibnu Arabi menyebut bahwasanya martabat abdal yang 7 itu adalah merupakan sifat kesempurnaan. Bahwa di zaman Nabi dulu ada Nabi Ibrahim misalnya, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Idris, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Adam, ada Nabi Isa. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ya. Peran ulama itu sama seperti peran para nabi. Jadi ada nabi-nabi yang termasuk ulul azmi misalnya. Ada nabi-nabi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari nabi-nabi lain. Maka kalau ulama ini, begini aja mudahnya ya. Kalau ulama dinyatakan oleh Nabi adalah perannya sama dengan para nabi, maka dikatakan al-ulama warasatul anbiya, kan jamak. Para ulama itu waris para nabi. Artinya peran para ulama itu sama dengan peran nabi. Nabi, ada ulama yang mewarisi sifat nabi ini, ada nabi ini. Begitu. Ya, meskipun secara tutup mata kita sering mendengar artinya ulama waris Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Padahal hadis itu kan al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, bukan Rasulullah.
Gitu. Nah, maka maksud daripada hadis ini sama dengan maksud Nabi, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Gitu. Ulama umatku itu perannya sama dengan Bani Nabi. Inilah waris. Ya memang pemberi warisnya tunggal Rasulullah SAW, baik para nabi dan para rasul, para ulama, para aulia. Maka ada tujuh para aulia memahami bahwa ada 7 nabi ya yang sifatnya itu diwariskan oleh 7 aulia yang tidak boleh berhilang setiap abad. Gitu. Sama dengan 7 langit misalnya, sama dengan 7 bumi, sehingga ulama-ulama lain juga menjelaskan sesuatu dengan konsep 7, martabat 7 misalnya. Gitu. Jadi kata 7 itu memang seolah-olah angka yang bersifat asasnya dalam kehidupan ini. Gitu. Sehingga arah pun ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengah 7. Gitu. Maka 7 itu mesti ada. Gitu. Kalau nggak ada, tidak menunjukkan kesempurnaan. Gitu. Ya. Maka ulama memahami bahwa ada 7 nabi yang sifat dan kedudukannya di sisi Allah tidak pernah berubah, tidak pernah hilang. Ya. Hanya dalam istilah syar'inya, la nabiyya ba'di. Nabi setelahku tidak. Tapi kan Nabi memberikan justifikasi bahwa itu ulama pewaris Nabi. Ulama umatku seperti Nabi. Maka wali abdal ini 7 ini adalah wali yang seperti 7 lapis langit. Langit itu kukuh, 8 lapis bumi. Bumi itu kukuh. Arah juga ada 7. 7 itu kukuh. Ya. Maka ini tidak boleh hilang. Gitu. Maka Allah memberikan satu rahmat dan satu pemeliharaan kepada alam ini itu dengan 7 itu. Maka dari sisi kerohanian juga ada 7 pemilik rohani yang kalau secara akal yang memberikan keselamatan dan menjadi pandangan Allah, di mana Allah melihat itu saja untuk tidak menghancurkan alam semesta ini. Ini akal secara hakikat bahwa Allah memang yang meliharanya, sudah begitu selesai. Ya, kan ada realitasnya apa? Gitu. Kan alam semesta ini realitas, tapi merupakan manifestasi sifat dan nama-nama Allah. Gitu. Realita yang kita lihat ini itu manifestasi, tajalli. Gitu. Maka itulah abdal. Begitu. Maka di antara mereka ada yang mengatakan semuanya mursyidin. Gitu. Namun ada mursyid-mursyid yang bukan abdal, begitu. Maka Imam Ibnu Arabi kan mengatakan sebelumnya kan in zafarta bi syaikhin minal abdal fabsyir bi manazilil kamal. Kalau mursyid yang ente punya itu adalah dari abdal, ya maka bergembiralah bahwa Anda mudah mendapatkan kesempurnaan. Gitu. Ya cuman siapa yang mengetahui abdal gitu kan? Ya. Jadi itu. Nah maka kata beliau maratibus sab'ah al-abdal ini mazahir sifatil kamal. Bahwa tingkatan 7 abdal ini di 7 titik katakan itu adalah mazhar fenomena sifat kesempurnaan Allah. Bahwa Allah melindungi, mendalikan, merahmati, mengampunkan, menutupi, memaafkan, tidak menyiksa, tidak. Ya, sifat-sifat Allah itu. Ya. Ya. Di mana zaman nabinya Nabi Adam, ya, Nabi Isa, Nabi Musa,
Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, gitu. Nah, maka banyak ulama mengatakan di setiap abad ya, ada Musa, di setiap abad ada Ibrahim, di setiap abad. Ayat ini kan simbolik, itu yang dikritik. Wah, mengatakan ada nabi lagi setelah kan kacau kan, jadi itulah. Itu mungkin barangkali para mursyidin tidak menyibukkan itu. Jadi Adam, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Yusuf, Harun. Ya. Itu. Syekh Abdul At-Tusturi itu punya kitab Qisasul Anbiya. Memang cerita 7 ini unik-unik. Ya. Dan Nabi Ibrahim ceritanya banyak menjadi rujukan kerohanian sufi. Nabi Yusuf misalnya, banyak. Terus Nabi Isa misalnya. Ya. Nabi Idris, Nabi Nuh. Ya toh. Nabi Idris yang selalu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta gitu. Ya, sambil menjahit. Bahkan ada satu kisah yang kontroversi tentang Nabi Idris bahwa beliau seperti Nabi Isa ya, belum dimatikan dan hidup di surga. Gitu. Ya. Jadi yang pasti itu adalah madzahiru sifatil kamal. Ya. Fenomena daripada sifat kesempurnaan. Nah, kemudian turukul haq la tuhsa lil iksar. Ya. Jalan-jalan kebenaran itu banyak. La tuhsa, tidak terhitung karena lil iksar, karena banyaknya. Artinya jalan-jalan yang menyampaikan kepada hak ya. Setelah seorang salik itu menempuh di jalan yang lurus, itu banyak sekali. Ya. Turukul haq la tuhsa lil iksar. Apabila seseorang sudah membersihkan di tazkiyatun nafas, maka banyak sekali. Setiap orang mempunyai jalan sendiri-sendiri berdasarkan kesesuaian dengan saksiannya. Maka para mursyidin itu usulnya berbeda-beda setiap saat, setiap tempat, dan setiap orang, karena mereka mengerti tentang mu'alajah ini, tentang pengobatan ini. Itu sebab seorang murid ini, seperti kita ini sebagai murid ini, jangan pernah mempermasalahkan sikap seorang mursyid kepada setiap individu murid-muridnya. Mau bilang apa, mau ngomong apa, mau memperlakukan apa. Ya, memang itu penyakit untuk kenapa dia begitu, kenapa enggak. Ya. Sebetulnya seorang mursyid mengerti jika salah seorang muridnya sibuk dengan yang lain, udah, ya, bye-bye gitu. Ya, namun kasih sayang yang mereka miliki, akhlak mereka miliki, tetap memperlakukan sama. Ya. Karena mereka mengerti siapa murid yang hanya simpatisan misalnya. Siapa murid yang awam, siapa murid yang memang komitmen dengan turukul aulia, gitu. Ya. Dan kita nggak perlu tahu yang mana ya, saya apa ya, yang mana. Bagaimana kita disuruh sibuk kepada Allah saja, Allah wabas. Gitu. Ya. Nah itu dakiknya perjalanan tasawuf itu, dakik, halus. Ya. Itu sebab selalu perintah, jangan sibuk dengan orang, jangan sibuk dengan orang, jangan sibuk dengan orang. Ya.
orang itu penyakit kan, itu. Kita tetap aja masuk sini keluar sini. Udah dibilang penyakit, ya. Allah wabas. Ya. Memang nggak ada keuntungannya apa? Wala dunia wala akhirat. Ya. Allah hanya melihat kita. Di akhirat hanya mempertanyakan perbuatan kita, tidak pernah mempertanyakan perbuatan orang. Lihat apa kata beliau, wa aqrabuha ilaihi az-zull wal inkisar. Jalan yang paling dekat dari jalan yang banyak itu az-zull wal inkisar. Hina dina. Hina zul. Apa zul? Zalil apa? Rendah. Wal inkisar, sedih karena Allah. Karena kurang sempurna, karena ya, tak merasa tak layak, karena al inkisar. Semestinya kan kesan daripada ibadah itu inkisar, kesan daripada sholat itu inkisar, kesan daripada puasa mestinya inkisar. Kenapa jadi istikbar? Ya. Itulah karena orang berat menempuh jalan yang paling dekat itu. Ya, jalan paling dekat berat. Biasanya kalau jalan yang senang, jalan yang yang halus itu highway itu jauh. Nah, tapi kalau nak potong bukit lah. Turukul haq la tuhsa lil iksar. Kalau sudah ada di jalan yang lurus, yaitu dalam penyucian diri, kita melihat banyak jalan. Tetapi jalan yang paling dekat az-zull wal inkisar. La tashab minal ikhwani illa as-sadiqil lisanu. Ya. Jangan kamu jadikan sahabat, artinya jangan kau kuduahi daripada ikhwan kecuali yang lisannya sadiq. Ya, yang lisannya sadiq. Minal ikhwan yani minal ahbab. Sebetulnya orang sufi dulu menggunakannya ikhwan. Tapi kena gara-gara ikhwanil muslimin jadi lebih sering menggunakan ahbab. Ya kan Imam Hasan al-Banna kan mengambil kata ikhwan itu dari tasawuf. Ya. Dulu ahbab itu digunakan bainal ulama wal murabbiyin yakni. Ya. Ya. Tapi antara kita menyebutnya ikhwan. Gitu. Ketika mereka sudah senior, ahbab. Gitu. Kalau junior, ikhwan. Tapi kemudian ikhwan diambil. Al-futuhu al-ali, yani al-ilahi sebetulnya. Al-fani fil azli. Ya. Futuh ilahiyah ini itu ada pada orang yang fana di dalam uzlah. Ya.
Karena uzlah dalam pengertian Imam Ibnu Arabi itu seperti yang diungkapkan ya, oleh Stijnar ya. Topo ing sejerone projo itu ya. Menyendiri di tengah banyak orang. Itu. Orang yang fana dimanapun berada maksudnya. Itulah orang yang sudah mendapatkan futuh ilahiyah. Al-Fathul Ilahi. Kita sendiri pikiran makin kusut, sekusut ya, televisi kehilangan program ya. La yasilu ila al-qurubati illa man kana taliban lizzat. La yasilu ila al-qurubat. Kenapa qurubat jadi banyak itu? Karena ada manazilnya. Ya. Ila manazilil qurubat. La yasil ila manazilil qurubat. Artinya manazil-manazil yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Manazil al-qurbu ini manazilut tamkin. Ya. Orang yang sudah tamkin. Kedudukannya itu sudah mantap ya, sudah tak bergeser lagi, nepak gitu. Kita orang Indonesia itu nepak loh. Ya udah betapak di situ. Ya. Nah itu hanyalah mereka yang sudah talib mencari zat, taliban lidzat. Sudah tidak lagi mencari selain zat. Seperti darajat, tidak makomat, tidak mukasyafat, tidak zat. Ya. Bahkan usul pun sudah tidak lagi diinginkan. Karena usul kepada zat, usul sudah tak zat sudah. Kan kedekatan Allah itu kedekatan yang sangat tidak dapat diukur ya oleh ya. Kalau ada jarak saja, sempat satu teguk saja jarak itu, ya, maka dunia itu berharga begitu. Nah, karena kedekatan Allah ini tidak diukur oleh jarak apapun, karena kedekatan maknawi, maka orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang mencari zat, sudah tidak ada ya, tidak ada pencaharian yang lain, karena kedekatan itu bukan kedekatan ada jarak atau ada apa. Qurbah la yasil ila al-qurubat, yani manazilul qurubat illa man kana taliban lizzat. Wala darajat, wala karomat, wala mukasyafat, wala ya, segala sesuatu sudah tidak lagi dicari oleh dia. Allah. Maka istilahnya ada apa? Tauhid fi'il, tauhid sifat, tauhid zat gitu ya. Fana fi'il, fana sifat, fana zat. Ya, itu adalah gambaran dari bahwa dia tidak sudah melepasi makomat itu atau tauhid itu. Imam Ibnu Arabi kalau mengistilahkan tauhid itu, pertama tauhid imani kata beliau, kedua tauhid syuhudi, ketiga tauhid wujudi. Wujud itu kan zat. Dan dulu sering saya detail ini
Mungkin dulu sering detail, sekarang males cakapnya. Artinya bahwa orang yang dimaksud tauhid zat, fana zat, marifat zat, itu ya sudah melintasi semua. Ya. Saya dulu ada mengilustrasikan begini. Itu saya baca dari tulisan Imam Ibn Arabi, terpisah-pisah gitu, tidak satu. Cuman saya satukan jadi cerita seperti itu. Atau mungkin beliau memang ada menuliskan itu karena secara terpisah ada. Gitu. Ya, karena kita beliau kan banyak sekali. Seperti seorang masuk ke satu negara lalu melihat keindahan binaan negara itu. Karena negara itu kaya raya, rajanya memang sejahtera, rakyatnya itu adil dan lain sebagainya. Gambarannya begitu. Maka kita ketika masuk ke negara ini melihat binaan, ya, melihat keindahan yang real di alam nyata itu di negara itu. Maka yang kita bayangkan adalah perbuatan, ya, si raja itu. Ya, baik banget raja ini. Semua lokasi, semua tempat ada disediakan dan dimudahkan dan indah. Gitu. Lalu ketika kita meneliti satu tempat gitu, nilai keindahannya tinggi banget. Maka kita melihat dia punya zauq, ya selera raja ini. Mesti orang yang kepribadian halus, ya, penyayang, pengasih, karena rakyat tidak dibuatnya susah. Ya. Gitu. Ya, maka ketika dia bertemu rajanya, maka hilang persepsi semua itu. Ya. Di istana ternyata raja itu kelihatan berwibawa, menyeramkan, menakutkan. Ya. Ya, oleh kedudukan keagungannya itu. Gitu. Maka dia melihat seluruh itu hilang saja. Yang ada adalah kehebatan dan keagungan rajanya. Ya, dengan segala sifat jamal, jalal dan kamalnya itu. Gitu. Maka kita pun kalau masih melihat sesuatu ini dengan pikiran kita dan melihat hukum Allah adalah tek-tek agama, kita lihat kan indah, Islam ini indah. Gitu. Namun ketika kita sudah mulai membersihkan hati dan mempunyai sifat-sifat mulia di dalam jiwa kita, itu persepsi itu tidak sampai di situ, lebih tinggi lagi. Gitu. Bukan hanya anugerah-anugerah saja yang indah, musibah pun sudah indah. Gitu. Kalau dalam tataran akal kan yang indah-indah saja. Ya. Tapi apabila sudah sempurna batinnya dan kemudian kesempurnaan batin ini, sifat-sifat mulia ini sudah teraplikasi, artinya sudah dia pakai, sudah dia lewati semua sifat itu dalam kehidupan dunia ini, kesempurnaannya, asarnya, efeknya sudah membangun kesempurnaan jiwa gitu. Dan dia sudah menghadap Allah secara totalitas. Maka tidak ada perbedaan lagi antara rasa keindahan dan rasa musibah itu. Gitu. Dan hilangnya rasa. Gitu. Nah, Imam Ibn Arabi pernah mengungkapkan orang dalam konteks hubungan laki perempuan itu suami istri. Ketika baru menikah, baru dapat kekasih gitu. Ya. Wah, indahnya itu. Luar biasanya. Ketika sudah menikah, naik lagi tuh. Itu dari fi'il ke sifat. Tapi kalau sudah lama, udah gak ada rasanya. Karena terlalu dekat.
Ya. Apalagi kalau sudah sama-sama 80 tahun. Ya. Itu makanya mereka menyebut selepas fana itu masih ada lagi. Fana, mahau, apa lagi. Sebetulnya ingin menjelaskan ketiadaan rasa. Ya. Nah, maka manazil kurubat itu berakhir di mencari zat, itu berakhir di situ. Maka la yasil ilal kurubat, yakni manazil kurubat illa man kana talibat lidzat. Sekarang kita mau ke apa yang paling tepi di negara ini? Kedah. Ya. Kita tidak sampai ke sempadan Kedah. Ya. Kecuali kalau nak sampai ke sana mesti melewati negeri-negeri kan gitu. Ya. Orang yang melewati manazil kurubat itu orang yang nyari zat. Orang yang melewati negeri demi negeri itu orang yang mau pergi ke sempadan gitu. Nah, kalau perginya ke Perak ya sudah sampai Perak saja, tidak sampai ke sempadan itu. Itu maksudnya. Itu. Dan uniknya yang disebut ahli diwan, wali ahli diwan, sampai ke zat bisa kembali lagi ke manusia. Ya. Bisa kembali lagi ke kita untuk mentarbiyah kita. Imam Ibn Arabi hanya memberikan ciri ya, bahwa orang-orang yang seperti itu sangat sederhana sampai kita hampir tidak menghargai dia sebagai orang yang soleh gitu. Nggak ada kesalehan, nggak bisa dilihat kesolehannya kok. Ya. Gitu gambaran Imam Ibn Arabi itu. Duduk dengan budak macam budak, duduk dengan perempuan macam perempuan, duduk dengan ya, dan diabaikan oleh yang lain. Karena kuncinya kata Imam Ibn Arabi, orang makin dekat dengan Allah, makin jauh dengan orang. Artinya makin tidak mengerti cara hidupnya, cara pikirnya, ya, yang paling tidak mengerti istrinya. Saudaranya, yang paling dekat-dekat hubungan misalnya, itu makin tidak mengerti. Ya. Wala la yusamma fil haqiqati arifan illa man kana biqidamil wilayati ta'ifa. Wow. Ya. Biqadam, bukan kidam, biqadami. Secara hakikat sebetulnya seseorang tidak dapat dinamakan seorang arif. Ya, melainkan orang yang sudah taif, begitu. Apa taif itu? Sudah berpusing-pusing, ya, mengikuti kewilayahan itu. Semua kewilayahan sudah dia langkahi, sudah dia ya, biqadami al-wilayah ta'ifa. Artinya dia melewati dengan sifat kewilayahannya itu, baru dikatakan arif. Ya. Wilayah adalah pertolongan, penanggulangan, ya, kedekatan kepada Allah. Katakan dekat, wali itu. Ya, sama dengan kurbu. Ya. Maka disebutnya wali nanti. Wali. Ya, karena wali itu banyak kan. Wali itu banyak. Tapi ma'rifat ini adalah orang yang sudah memang perjalanan kewilayahannya sudah jauh, baru arif. Orang kena sabar aja wali, apalagi wali umum ya. Mungkin yang paling banyak wali murid, ya. Wali nikah semuanya.
secara hakikat, ini Imam Ibn Arabi mengatakan secara hakikat, siapa yang mau melihat dari sebelah hakikat, ya? Meskipun kalau kita artikan secara bahasa sebenarnya gitu kan. Maka saya suka mengatakan sebenarnya yang sebenarnya. Karena kata sebenarnya itu kadang-kadang diartikan tidak sebenarnya. Ya. Hanya sekedar hiasan kata. Gitu. Melihat tulisan banyak seperti itu, akhirnya saya tambah lagi sebenarnya yang sebenarnya. Itu pun mungkin tidak sama dengan maksud fil haqiqati yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu al-khurufu khazainullahil makhfiyah. Huruf itu sebetulnya khazain. Khazain itu apa ya? Simpanan ya. Khazanah. Sudah pahamlah khazanah. Khazanah Allah yang tersembunyi. Makanya para ulama sufi itu dikasapkan oleh Allah melihat apa yang dikandung makna dalam huruf. Imam Ibn Arabi menulis sirrul huruf. Ada satu lagi kitab tawajjuhul huruf. Ma'anil huruf. Sekarang lihat di dalam ilmu nahwu dan lughah kan. Huruf itu banyak sekali maknanya, perannya. Ya. Seperti ma'anil huruf misalnya, ketika satu muta'ad itu tidak perlu huruf, tapi kemudian dikasih huruf, itu kan punya makna lain. Itu. Huruf mabani aja, ya, itu memberikan makna. Qata'a ketika dikasih tad'ib, qata'a. Tad'ib saja tuh, itu memberikan makna. Berarti memang huruf itu khazanah Tuhan yang tersembunyikan. Imam Ibn Arabi menulis dalam sebuah buku, untuk mengetahui yang gaib ada 5 caranya. Pertama, wahyu, itu nabilah kita tak dapat. Ya, baik di Al-Quran dan hadis. Ya, itu nabi. Kedua, ilham. Nah, ini para aulia, para abdal. Ya, ilham. Ya. Yang ketiga ini huruf. Ya, ilmul huruf, ahruf. Maka sebetulnya buku-buku seperti yang dikenal sebagai perdukunan, ya, dia mengungkapkan tentang asrar ilahiyah yang tersembunyi menggunakan huruf. Akhirnya jadi raja. Dan itu yang diyakini memiliki kemanjuran. Ya, padahal saya sering mengatakan bukan di hurufnya, tapi di asrar. Asrar artinya koneksi batinnya dengan makna yang ada dalam huruf itu yang menyimpan rahasia Allah yang dia tahu oleh Allah, itu asrar namanya. Itu yang bisa menggerakkan huruf itu. Akhirnya asrar itu sebuah ilmu perjinan. Seperti kamu menyerang saya lalu saya ya matiin begitu. Ya qawi, jatuh. Ini asrar. Itu ya berubah jadi ilmu dukun ya. Asrar itu adalah di sini yang tersimpan di dalam hati, yang memahami rahasia yang dikandung dalam huruf. Ya, dia ada koneksi ke situ. Jadi dia yang mampu menggerakkan huruf. Begitu. Di Al-Quran juga ada qaf, nun,
ha mim an. Ya. Ulama tafsir mengatakannya wallahu a'lamu bimuradi. Orang sipit tidak sampai di situ. Dibahas terus. Nah, maka para mufassirin dari tafsir bil ra'y, tafsir apalagi bil ma'thur. Begitu. Itu sudah tidak mau ikut campur. Malah diambil jadi doa. Kaf ha ya ain shad, kaf ha ya ain shad, ha mim ha mim ha mim ha mim ha mim ha mim ha mim. Kita tabarukan membaca itu dari para wali yang mengerti. Gitu. Ya. Itu asrar. Maka al-huruf khazainullahil makhfiyah. Gitu. Paman syahadaha, ini. Barang siapa yang menangkap, artinya menyaksikan khazinah itu Allah. Maka dia mana? Tasarrafa fil ulwiyati was supliyah. Ini yang dikatakan oleh mereka, wali kalau sudah tinggi jadi Tuhan. Alamak. Dialah yang menghina Tuhan. Ada makhluk menjadi Tuhan. Ya Allah ya Rabbi. Tahu nggak bahwa katanya, kata orang-orang politik katanya, ya, politik internasional, bahwa dunianya diatur oleh berapa orang Israel saja kan? Gitu. Kita hampir percaya itu. Ya. Tuhannya mana terus? Allahnya. Wa makaru wa makarullahi wallahu khairul makirin. Ya. Coba di negara Malaysia ini, ya, mungkin ada 2-3 orang saja yang menggoncang-gancingkan negara Malaysia jadi politik goncang begini, ekonomi goncang. Coba kalau dia diem. Gitu. Itu dalam konteks kerusakan. Apakah tidak ada dalam konteks kebaikan? Gitu. Nah maka mereka para awal itu boleh membaca dari huruf tuh. Ya, huruf saja sudah merupakan peta kehidupan zahir dan batin. Ya. Bahasa aja disusun mulai dari huruf. Ya. Dari huruf. Maka banyak rahasianya huruf itu. Ya. Tapi jangan sibuk dengan ya ketika sudah diurai dan dia menangkapnya, bukan itu satu, dia menghafal istilah itu bukan untuk satu ilmu yang hakiki, itu menghafal aja. Seperti dalam tarekat Satariyah mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, nun. Wal qalami wa ma yasturun. Nun adalah al-ilmul ijmali katanya. Wal qalami al-ilmu tafsili. Nun huwallah wal qalam huwan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yasturun, maka alam semesta ini adalah tulisan tentang Muhammad. Dan huruf demi huruf yang ditulis itu adalah individu umat Islam. Gitu. Nah, ini adalah berita tentang uluhiyah. Ya, karena nun itu titiknya di atas. Begitu ditumpahkan ke Nabi, maka titiknya di bawah. Itulah Nabi. Itu kan simbolik aja. Jadi jangan, wah, mantap nih ilmu. Kita hanya menghafal itu. Adapun hakikatnya, asrarnya apa, nggak tahu. Ya, itu kan ulama sufi menyimpan ilmu yang dipahami oleh Allah disingkap dalam simbolik-simbolik itu. Baru tahu itu, terus sudah menghina. Wah, ini ulama fikih ini hanya melihat zahir. Loh, ente batin aja baru dihafal kata-katanya. Ya, ilmu zahir nggak ngerti, bodoh. Tidak tahu mubtada khobar. Ya, sudah, wah, kacau. Ya. Nah, boleh jadi akhirnya orang-orang yang menghina tasawuf disamakan Imam Ibnu Arabi dengan para dukun-dukun itu. Ya kan? Saya pikir yang dosa bukan yang kritik. Itu para pelaku ilmu hakikat yang tidak mengerti ilmu syariat. Itu yang menampilkan ilmu tasawuf jadi buruk. Ya. Para pengkritik itu pada hakikatnya adalah pemelihara keotentikan tasawuf. Jadi jangan marah. Kalau tidak ada dia, maka orang-orang sufi tidak waspada memelihara hakikat yang sebenarnya. Ya. Iblis saja membuat kita ketakwaannya makin tinggi.
Ya. Karena asalnya dari Allah. Maka jangan pernah melihat buruk apapun dari makhluk ini. Karena yang ciptakannya Allah. Kalau ada Tuhan lain baru dah. Ya, wah ini ciptaan Tuhan lain nih. Serang kan gitu. Nah, untuk serang apa? Semuanya adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dulu mula-mula terkejut. Ya. Syekhuna menyuruh membaca kitab-kitab yang antipati kepada tasawuf. Baca tuh. Ini kan kitab. Terus? Oh iya. Saya baca. Ya. Dan bukan untuk jidal. Ya. Tapi untuk melihat manazil ilahiyah. Ya. Fenomena ketuhanan. Nah, mereka orang yang sudah mengetahui huruf ini, maka dia tasarrufa, dapat menanggulangi, mengatur. Tasarrufa ini diartikan sama dia seenak-enaknya menurut bahasa kan. Jadi, wah dia wali itu mutasarrifil alam, mengatur alam ini. Wah dia jadi Tuhan sudah. Realitanya mana? Ya. Sirrul hurufi la yubsha. Rahasia huruf itu memang tidak terbongkar ya, tidak terbongkar. Coba Imam Ibnu Arabi, kata Ibnu Sudkin, muridnya yang setia ini yang selalu memecahkan misteri Imam Ibnu Arabi. Namanya Ibnu Sudkin. Dia mengatakan ada satu simbolik yang aku tidak paham. Setelah beliau kematian, setelah beliau mati Imam Ibnu Arabi, ya, ini apa ini? Dia menyimbolkan dengan huruf. Ya. Nyerah udah. Ya. Lalu dibongkar setelah 200 tahun kemudian. Baru ketahuan maknanya. Beliau mengatakan idza jaa sin ila shin zahara kubur Ibnu Arabi katanya. Itu masih hidup. Kalau sin datang kepada shin, maka baru kubur Ibnu Arabi dimuliakan. Ya. Karena jaraknya hampir 200 tahun. Ya. Apa? Sultan Salim menguasai Syam. Karena kubur Imam Ibnu Arabi pernah dibikin sampah. Ya. Dibikin sampah, dibikin tempat sampah. Kotoran semua sampai terkubur. Gitu. Oleh orang-orang yang mengatakan dia kafir. Itu sebab di zaman itu banyak pembelaannya, termasuk Imam Suyuti, Imam Syaroni, Imam Ibnu Hajar, ya, banyak membela. Nah, baru ketika Sultan Salim baru dibongkar menjadi Raja Syam, dibongkar balik, maka diperbaiki baru ya, itu kan mudah aja sin gitu kan. Ya, tapi memang huruf dijadikan oleh mereka ya, untuk menyimpan rahasia. Ya, menyimpan rahasia. In qasadtal halala fil mat'am fa anta fit ta'ati bi uyunihi muhkam. Jika tujuan kamu halal dalam makanan, maka kamu ya, di dalam taat muhkim. Ahkam yuhkimu ihkaman. Fa anta muhkimun fit ta'ati bi uyunihi. Maka kamu orang yang muhkim itu artinya ihkam, itqan. Ya, melakukan ketaatannya ihkam kuat. Itu. Jika selalu kita fokus kepada makanan kita jangan haram halal saja. Itu efeknya kepada kuatnya taat. Ya. Dengan ain taat itu, dengan apa event atau titik-titik taat itu. Artinya dengan item taat. Kan taat kan banyak. Ya. Ya, dan dalam hadis Rasulullah SAW pun banyak menjelaskan. Ya. Anda sholat, Anda puasa, dan Anda makan haram, lalu kemudian Anda berdoa kepada Allah, maka jauh diterima. Wa in shalla wa in somma, kata Nabi. Gitu. Ya.
Ini kan kata-kata hikmah, jadi sangat dakik gitu. Aklu syubhati yurisu fil qalbil qasawat. Memakan syubhat itu meninggalkan, artinya membuat kesan di dalam hati keras. Ya, memakan syubhat itu. Makanya banyak kehidupan para masyaikh itu, ya, mereka menjauhi hal syubhat, tetapi membiarkan anaknya, istrinya, siapapun kalau dalam kesulitan, haram aja kan boleh, apalagi syubhat. Nah, mereka para aulia tidak, karena logikanya begini. Si pengendara mobil, kereta, ya, yang lain boleh tidur, dia tidak boleh tidur, gitu. Yang lain boleh sambil makan, tapi yang mandu nggak boleh sambil makan, sambil gitu. Ya, dulu itu susah itu, ya, orang. Ya, sekarang boleh. Ya. Tapi kan tetap tidak total, ya. Tidak total. Secara logiknya tidak boleh. Asy-syaikhu man jaha anka kullahu jubik wasta'zanal Allah wasta'zanal haqqu fi qurbik. Allah wasta'zanal haqqa fi qurbik. Syekh adalah yang zaha itu menyingkirkan darimu segala hijabmu, dan yang mendapatkan izin dari Allah itu, artinya dia minta izin kepada Allah untuk mendekatkanmu kepadanya. Nah, orang yang meminta izin kan yang dapat izin. Ya. Lalu ada pertanyaan, izinnya dari mana? Izinnya dari Nabi. Bila itu akhlaknya di dalam batin, akhlak siapa? Akhlak Nabi. Ilmu tentang syariat yang seperti Nabi, kalau sudah kita miliki, itu sudah ada izin dari Nabi untuk mengikuti Nabi. Begitu juga izin hakikat, jika di hatinya sudah Allah berikan sifat-sifat mulia, itu izin. Ya. Maka kita tidak boleh bertanya kepada seorang guru. Nah, ini kan kadang-kadang orang bertanya kepada seorang mursyid misalnya, Tuan mursyid, mursyid setelah antum ini siapa? Atau apa itu? Ya, sebetulnya pertanyaan yang melanggar adab. Ya, kalau ditanya sampai kapan pun mereka nggak tahu. Ya, tidak akan tahu. Ya, mungkin kalau tahu pun untuk apa? Gitu. Ya. Dikiranya orang bertasawuf itu untuk menjadi mursyid, untuk menjadi hamba Allah. Ya. Sampai saya pernah menghadapi orang bertanya kepada saya begini, Kiai, ada nggak syekh yang belum punya khalifahnya? Katanya, saya siap menjadi khalifah. Barangkali antum kenal banyak masyayikh, ada tak yang belum punya khalifah? Saya siap menjadi khalifah. Saya punya jamaah banyak nih, ramai saya punya jamaah. Saya sudah menjalankan zikir. Gitu. Itu jadi perbualan tuh di Indonesia tuh. Ya. Bahkan ada di kad bisnis itu ada tulisan mursyid tarekat. Wih. Ya. Terus di depannya itu pimpinan yayasan, pimpinan pondok pesantren, mursyid tarekat ini. Di belakangnya haji, umroh, ya. Bisnis. Allah. Ya. Allah. Maka saya artinya sering bersyukur berada di madrasah yang komitmen dengan manhaj. Ya, berada di thariqat komitmen dengan manhaj yang
Ya, ketika baca kitab, persis seperti apa yang kita jalani dalam madrasah ini. Gitu. Saya tidak membayangkan kalau Allah tidak takdirkan memberikan di madrasah ini, mungkin saya paling wali sudah tuh. Ya. Saya sudah jadi wali sebelum masuk tarekat tuh. Ya, karena saya pikir wali dulu hero. Ya, Masya Allah. Saya ingat dulu wali, Allah. Nasib baik Allah tidak kabulkan saya mengamalkan ilmu menghilang. Kalau dikabulkan, hilang terus, istri saya susah nyari saya tuh. Ya, timbul-timbul ada di istri lain. Susah nyarinya tuh. A'udzubillahi min dzalika syaitan. Ya Allah. Wasta'zana al-haqqa fi qurbik. Asy-syaikhu man naqalaka min naril bu'dil wal infisali ila jannatil qurbi wal ittisal. Neraka bagi orang sufi adalah jauh dari Allah. Ya. Surga bagi mereka adalah dekat kepada Allah dan bersambung. Syekh adalah orang yang naqalak, memindahkanmu dari api kejauhan, api infisal, ya, terputus, kepada surga dekat dan surga ittisal nyambung. Nah ini kan ittisal kepada Allah ini bukan ittisal ibadah, tetapi ittisal sifat maknawi. Ya. Itu Syekh man naqalaka min naril bu'di wal infisal. Ya. Sebetulnya ketika kita mempunyai seorang syekh murabbi, maka jika dia memang seorang yang akan dikehendaki oleh Allah untuk sampai kepada Allah, atau memang dia ingin Allah, itu maka dia akan ditutup oleh Allah dari sifat al-basyariyahnya, dan dia fokus kepada khususiyat fi batini syekh, fi qalbi syekh. Itu. Seperti orang kalau sudah cintalah, seorang biasanya gambarannya di sini anak perempuan. Nah, perempuan cinta kepada lelaki. Kalau memang dia sudah melihat kebaikan yang dilihatnya, sebetulnya bukan kebaikan. Ya. Sifat yang dia inginkan dari laki-laki itu ada dalam laki-laki itu. Kalau tidak ada, nggak mau. Ya, itu dia mengatakannya bahwa aku tahu sebenarnya dia siapa. Padahal nggak tahu tuh. Ya, mana ada orang yang mengetahui batin. Tapi karena sifat itu ada. Nah, untuk mengetahui khususiatul aulia, kita ingin Allah itu saja. Kalau ada sifat itu ingin Allah, maka tahu jalannya. Dalilnya itu tahu. Gaetnya itu adalah ruhiyah, wilayah. Ya. Wilayah. Dan itu bukan tubuh. Tubuh yang menjadi bungkus wilayah itu, berabad-abad berganti, mati, tapi wilayah satu. Maka jika ingin yang satu Allah itu, maka dia akan bertemu kepada khususnya wilayah itu, kewalian itu yang berada di setiap tubuh. Ya. Kalau enggak. Ya. Di dunia ini banyak. Gurunya sudah mati 20 tahun, dia masih pepegangan kuburan aja. Itu jangankan masalah tasawuf. Ya. Dalam konteks agama Islam aja itu sudah dipertanyakan, ini agamanya apa ini? Apalagi perkara tasawuf yang hakiki. Ya. Tidaklah seorang mursyid melainkan mengajarkan muridnya hanya Allah saja. Jangan bergantung kepada yang lain. Kenapa tiba-tiba gurunya mati berpegangan di kuburan? Ya. Orang suami istri aja, istrinya wafat, paling 1 bulan move on sudah dia. Ya. Ya.
Mungkin kalau cerita yang Syekh Supi itu mah nggak 1 bulan kan, 1 detik aja tuh. 1 detik aja sudah cari istri lain. Ya. Lalu dalam fenomena agama spiritual dan tauhid, ini apa artinya? Ya. Itu karena ada hawa di situ untuk membanggakan madrasahnya, gurunya, atau itu merupakan ya, kepanatikan keluar daripada jahil murakkab. Adapun cinta kepada wali, selebar jagat, wali semua ya. Di mana wali banyak sekali, karena wali itu adalah tunggal dan dipancarkan kepada jutaan tubuh, jutaan kotak. Pada hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah, penjagaan dari Allah. Mesti ada kotaknya, mesti ada mazharnya. Ya. Coba ini, Syekh man naqalaka min naril bu'di. Karena orang banyak memandang Syekh itu seperti ahli sihir yang menunggu bola bola mustajab. Bola ajaib. Di mana dia melihat perilaku semua manusia dari bola ini. Wah. Tidak ada satu individu pun yang memperhatikan semua orang 24 jam, nggak ada. Hanya Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Seorang mursyid itu sering memperhatikan muridnya saja. Istrinya kurang diperhatikan, dibentak istrinya, terus masuk bilik. Ya. Orang aja diperhatikan. Oh, ya. Ya. Insan. Tapi Allah lah yang memelihara mereka untuk terus connect kepada khususiat yang ada di qalbi syaikh. Jadi Allah itu sirnya. Jidd sidqan tajid mursida. Dapatkan jujur ingin Allah, engkau akan dapat mursyid. Sudah. Ya. Allah. Nah, mereka-mereka yang memang sudah ingin Allah, tengok mursyid itu adalah apa? Manzar jamal ilahi. Ya, fenomena keindahan Tuhan. Tidak ada kepenatikan, tidak ada yang ada hubbul jamal. Ya. Kalau jamal ini sudah lebih tinggi dari jamil. Ya. Inilah Syekh man naqalaka min naril bu'di wal infisal ila jannatil qurbi wal ittisal. Ya. Coba lihat satu lagi nih. Asy-syaikhu man amata nafsak qabla an tamut. Syekh adalah yang mematikan nafsumu sebelum engkau mati. Apa yang dimatikan Syekh? Al-mautul iradi. Sebelum kamu mati apa? Al-mautu as-suri. Ya. Mati suri, mati tubuh. Ya. Wa ajala biruhik fi alamil lahut. Wa ajala biruhik itu apa? Dibawa berkeliling ruhmu ke alam lahut. Nah, ini kan kacau nih kata-kata ini kan. Wih, wali itu bisa menerbangkan kita ke alam malakut, jabarut, lahut. Ya, rupanya dibawa jin. Dipindahkan dari dalam masjid ya, ke dalam kotak bedug. Waktu di pondok ada santri itu di masjid, tiba-tiba ada di dalam bedug. Itu di malam Lailatul Qadar. Ya, katanya malaikat memindahkan. Ya. Allah. Seorang
Apa seorang saya yang mematikan nafsu? Artinya mengajak hidup tidak dengan kecenderungan fisikal, sifat tubuh ini, tetapi dengan kecenderungan rohani. Maka dianggap kematian fisik itu disebut kematian irodah kita. Gitu. Maka dia dengan irodah Allah. Gitu. Dan membawa berkeliling rohani itu ke alam lahut. Artinya pertama mereka selalu mengatakan kepada Alkitab, ya, dengan Allah, untuk Allah, karena Allah. Allah saja, jangan yang lain. Hanya Allah. Tinggalkan manusia, tinggalkan dunia. Allah saja, Allah saja. Ya. Lama-lama ketika sudah mati ini dia punya fisik. Sifat-sifatnya karena dihimpit, katakanlah begitu, oleh sifat-sifat kesempurnaan rohani. Yang hidup adalah rohani, yang dominan adalah rohani, yang terus update adalah rohani, yang on, apalah istilahnya itu, sudah. Ya. Tidak off, ya, on rohaninya itu. Ini kan rohaninya off, yang on kan jasadnya. On off gitu. Ya. Nah, baru dia berkeliling tuh ke alam lahut oleh sifat yang sama seperti yang ada dalam sifat dada seorang mursyid. Baru dia mengerti man huwal mursyid. Ya, seperti Imam Ibn Arabi mengatakan seorang anak yang mengerti sifat ubuwah. Ya, setelah jadi bapak baru bapak. Ya. Sebelumnya anak itu sering hina bapak. Bapak ini laki-laki. Bodoh kali dimarah emak, diam saja katanya gitu. Begitu dia jadi suami, dimarah emaknya, bapak. Ya. Sama nasibnya Pak. Itu. Baru paham. Al-ab ya'riful ab begitu. Ya, al-wali la ya'riful wali ilal wali. La ya'riful ab ilal ab. Ya, sama wilayah ubuah sama. Wa qala man qana'a minad dunya bil yasir hana 'alaihi kullu asir. Siapa yang menerima dunia sedikit, maka hana 'alaihi, akan mampu mengatasi segala kesulitan. Artinya akan hina di atasnya. Ya, segala kehinaan, segala kesulitan. Gitu. Sama dengan jika engkau menerima bagian dari Allah, dunia ini sedikit, maka Allah menerima amalmu yang sedikit. Ya. Allah ridho amalmu sedikit apa? Karena engkau pun ridho. Ya. Bagian hidupmu di dunia ini sedikit. Sama orang yang menerima dunia ini yasir, qalil yani. Hana alaihi kullu asir. Semua yang asir-asir han. Ya. Hina. Ya. Boleh mudah. Boleh artinya hayyin. Ya. Kecil. Ya. Remeh, mudah. Artinya dapat diatasi segala kesulitan. La yusama arifan billah illa man absaral haqqa wa najahu. Allah. Tidaklah dinamakan dia seorang arif yang mengenal Allah, melainkan dia melihat Allah dan najah, berbisik kepadanya. Ya, siapa yang bisa menangkap bisikan Allah itu? Kecuali hati yang bersih. Kalau bisikan itu
diucapkan oleh manusia berupa nasihat, kalau memang dia tidak bersih hatinya, ditolak. Gitu. Nah, mereka sudah sampai kepada satu tingkat yang Nabi katakan, istabta qalbak wa in aftauka wa in aftaukan nas. Mintalah fatwa kepada hatimu. Tidak perlu kepada orang lain. Ini mereka yang punya mukhatabah kepada Allah. Gitu. Makanya kan seorang wali sering ditanyakan begini. Satu ketika Imam Ibrahim bin Adham kalau tidak salah, beliau, Assalamualaikum, adakah di antara kalian orang yang diberitahu oleh Allah akan kejadian apapun di alam semesta ini? Nggak ada. Ya. Mereka mengatakan, oh tidak ada. Oh kalau begitu sesalilah diri kalian. Sesalilah diri kalian. Ya artinya Anda tidak mengerti wali, berarti Anda bukan wali, kan begitu menyelidiknya tuh. Ya. Padahal secara informasi Al-Quran, ada tidak di alam semesta ini yang melakukan apapun peristiwa selain Allah, ada tidak? Kenapa dia menjawab tidak ada? Kita pun cakap begitu. Saudara-saudara sekalian, semua dari Allah, semua dari Allah. Begitu dihina begaduh. Mana Allahnya? Nah inilah orang-orang mutahakkikin yang merealisasikan hakikat ini. Gitu. Betul-betul dia melihat apapun Allah bicara kepada dia. Itulah orang yang mengenal Allah. Ya. La yusama arifan illa man absaral haq. Ya, absar ini kan mata. Melihat Allah wa najah. Gitu. Ya. Ada kejadian accident, 3 orang yang melihat, mungkin hikmahnya berbeda-beda. Makin bersih hatinya, makin melihat informasi dari Allah yang makin dekat dengan kebenaran, dengan hakikat. Ya. Al-khumul yudhibul hujub. Khumul itu adalah membuang hijab. Hijab suhroh, hijab dikenal, hijab pengen masyhur, hijab, maka khumul. Wa syahawat turisul ujub. Syahwat itu memberikan atau mewariskan sifat ujub. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tahqiqa bima 'allamtana wa 'allimna wa Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana ya Allah, wa kullu dzalika min jahlina wa kullu dzalika. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin.